Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, salam damai dan salam sukacita. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih, sahabat, renungan harian keluarga yang diberkati. Puji dan syukur kita persembahkan kepada Tuhan Allah, oleh karena kita boleh berjumpa lagi dalam acara renungan harian keluarga yang disiarkan langsung melalui Jemaat Gemim Bukit Moriah Tikalabaru. Semoga kita semua dalam pertolongan dan lindungan Tuhan. Sebelum kita memulaikan tugas-tugas pelayanan kita di hari ini, Sabtu 11 Februari 2023, marilah kita merendahkan diri kita kepada Tuhan. Kita meminta Tuhan kiranya menuntun segala tugas tanggung jawab kita melalui perenungan firman Tuhan di hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkannya. Mari berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang kami sembah dan kami muliakan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan berterima kasih. Malam telah kami lewati, kami boleh menikmati hari yang baru. Semua karena perkenanan Tuhan dalam hidup pribadi dan keluarga kami. Kami hendak merenungi bagian firman-Mu yang akan mendasari seluruh tugas dan tanggung jawab kami sebagai umat-Mu secara pribadi dan keluarga. Kami mohon Tuhan menuntun kami semua, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, tetapi jemaat-Mu yang berkenan menyaksikan pelayanan renungan harian keluarga ini. Kami semua dipersatukan oleh Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh mendapatkan pemahaman yang baik. Lalu kemudian kami boleh menerjemahkannya itu dalam tugas dan tanggung jawab kami di hari ini, hingga kami boleh menjadi berkat melalui firman-Mu, dimanapun Engkau utus kami bekerja melalui bidang-bidang tugas kami masing-masing. Bersabdalah bagi kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih, kita akan membaca satu ayat dari bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita di minggu berjalan, yaitu Yohanes pasal 15 pada ayatnya yang ke-8. Yohanes 15 pada ayatnya yang ke-8, demikian firman Tuhan. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang telah mendengarkan firman Tuhan dan memberi diri untuk melakukannya dalam hidup kita dari hari lepas hari. Tuhan memberkati firman-Nya dalam kehidupan kita semua. Saudaraku yang kekasih, sahabat renungan harian keluarga yang diberkati. Sepanjang minggu ini kita telah dibekali dengan bagian firman Tuhan dalam topik pokok anggur yang benar. Yohanes mengangkat pokok anggur yang benar sebagai satu perumpamaan dengan tujuan agar kita memahami dengan benar dan kita mengerti bagaimana ketergantungan hidup kita kepada Allah dalam Yesus Kristus. Bahwa sesungguhnya kehidupan ini tanpa Tuhan sia-sialah apa yang kita kerjakan. Kalaupun kita bisa mengerjakan segala sesuatu dalam hidup ini dengan menghasilkan buah-buah pekerjaan itu,
itu semata-mata karena ketergantungan kita kepada Dia Allah dalam Yesus Kristus sebagai pokok anggur yang benar. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, hari ini kita merenungkan bagian firman Tuhan dalam ayatnya yang ke-8 yang telah kita baca tadi. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Tentu ayat ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, tidak terlepas dari ayat-ayat sebelumnya. Ayat-ayat sebelumnya telah memberikan gambaran dan penjelasan yang cukup bagi kita untuk memahami bagian ayatnya yang ke-8. Pertanyaan bagi kita adalah, kapan kita bisa memuliakan Allah? Itu pertanyaan pertama. Dan pertanyaan kedua adalah, kapan saudara dan saya disebut sebagai murid-murid Kristus? Dua pertanyaan ini akan mengantarkan kita untuk memahami ayatnya yang ke-8. Dari pertanyaan ini jawabannya hanya satu, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih. Jawabannya yaitu, jika kamu berbuat banyak. Jawaban dari dua pertanyaan ini yaitu, jika kamu berbuat banyak. Dengan bahasa yang sederhana, kalau kita bisa berbuat banyak, maka kita telah memuliakan Allah. Tidak hanya itu, tapi kita juga akan disebut sebagai murid-murid Kristus. Memang Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, Allah dalam Yesus Kristus telah menjadi kemuliaan tersendiri bagi kehidupan setiap orang yang percaya. Perkataan ini tidak bermaksud bahwa kalau kita tidak berbuat, maka Allah tidak menjadi mulia. Bukan seperti itu. Kata mulia, Allah dipermuliakan di sini mengandung unsur tanggung jawab hidup kita sebagai orang-orang yang percaya. Orang akan mengenal keberadaan kehidupan Allah yang Maha Kasih, yang menuntun kehidupan orang-orang yang percaya hanya melalui perbuatan-perbuatan setiap orang yang percaya. Maka setiap perbuatan kita yang kita wujudkan, apakah itu sikap bicara kita, keputusan kita, hendaknya dalam rangka Allah dimuliakan. Yang kedua, menjadi murid Kristus tidak sekedar ketika kita dibaptis, lalu kemudian mendapatkan surat baptis yang sekaligus menyatakan bahwa kita telah dibaptis. Tidak semerta-merta bahwa disitulah kita disebut sebagai murid Kristus. Tentu tidak salah, Bapak, Ibu. Tetapi menjadi murid Kristus agar Allah dimuliakan memiliki korelasi dengan kehidupan kita yang sesungguhnya. Perbuatan kita, sikap hidup kita yang menyenangkan hati Tuhan, maka disitulah kita menjadi murid Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, dari dua pertanyaan ini sekaligus mengandung pesan-pesan bagi kehidupan kita di hari ini. Pertama, hendaknya kita mengakui dan menyadari bahwa sebagai manusia kita memiliki keterbatasan. Apapun keberhasilan saudara menjadi buah-buah iman yang saudara alami dalam hidup secara pribadi, keluarga, suami, istri, hendaknya itu dipahami bahwa tanpa Tuhan sia-sialah apa yang kita upayakan.
Maka jikalau dalam hidup ini Anda bisa berbuat banyak dan Allah dimuliakan, maka serentak dengan itu kita harus mengucap syukur karena melalui pertolongan tangan Tuhan kita dimampukan untuk bekerja dan menghasilkan buah yang banyak. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, hal yang kedua, menjadi murid Kristus. Tunjukkanlah sikap hidup kita benar-benar sebagai anak-anak Tuhan yang mampu menghasilkan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan melalui sesama hidup dimanapun saudara dan saya berada. Hari ini, saudara dan saya, keluarga, suami istri, dimintakan untuk mengambil keputusan. Pertama, berbuahlah yang banyak. Yang kedua, bertindaklah sama seperti seorang murid yang hidup berpadanan dengan Kristus dan Injil menjadi bagian firman Tuhan, menjadi bagian dalam kehidupan saudara dan saya. Selamat beraktivitas melalui firman ini, kiranya kita semua semakin mendapatkan kekuatan dan pengharapan menjalani tugas dan pengabdian kita di hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan Allah. Oleh karena Engkau telah menuntun perjalanan hidup kami semalam yang telah kami lewati. Kini kami ada lagi di hari yang baru, hari di mana Engkau karuniakan bagi kami semua sebagai umat-Mu untuk mengabdi dan berkarya melalui tugas dan tanggung jawab kami. Kami percaya bahwa dalam pertolongan Tuhan, kami dimampukan untuk bekerja menurut kehendak dan kuasa-Mu. Kami berdoa untuk seluruh umat Tuhan, secara khusus Jemaat Gemim Bukit Moria Tikalabaru, dan mereka yang menyaksikan pelayanan renungan harian keluarga ini. Diberkatilah kehidupan pribadi dan keluarga kami semua. Engkau berkati tugas-tugas dan pekerjaan yang kami lakukan di hari ini. Ada berbagai peluang, tetapi juga ada berbagai hambatan. Tetapi firman Tuhan menguatkan kami semua, sekaligus jaminan bagi kami, bahwa kami tidak akan berjalan sendiri. Tetapi kami berjalan di dalam tuntunan dan kasih setia Allah. Tuhan menuntun dan memberkati hidup kami. Sehingga apapun yang kami kerjakan di hari ini, terbuka berkat mengalir dalam hidup kami masing-masing. Sebagai suami, istri, anak-anak, dan cucu-cucu. Hamba berdoa untuk semua kami yang berkenan menyaksikan pelayanan renungan harian keluarga ini. Tuhan menganugerahkan kami hikmat dan kebijaksanaan. Hari ini akan menjadi sukacita bagi kehidupan kami semua. Kemanapun kami pergi, pertolongan dan janji Tuhan akan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk program pelayanan renungan harian keluarga. Bagi mereka yang Engkau pakai, tim IT Jemaat Gemim Bukit Moria Tikalabaru. Tuhan tahu dan kenal segala kesibukan mereka, tugas dan tanggung jawab. Anugerahkan mereka berkat melimpah dalam hidup keluarga mereka masing-masing. Teristimewa sukacita kehidupan di tengah-tengah keluarga. Dan biarlah kiranya mereka tetap diberkati dan terpelihara kemanapun mereka pergi. Dan jadikanlah hidup mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Inilah kami yang mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan harian keluarga. Kami juga ingin menyampaikan selamat
hari ulang tahun secara pribadi kepada Bapak Ibu jemaat yang merayakan hari ulang tahun di hari ini, tetapi juga yang merayakan hari ulang tahun perkawinan. Doa kami kiranya sukacita yang Bapak Ibu nikmati melalui berkat rohani, pertambahan usia pribadi dan usia keluarga, kiranya selalu terus mendorong kehidupan Bapak Ibu untuk mengucap syukur atas segala kebaikan dan anugerahnya. Puji Tuhan, terima kasih, Shalom.